pengakuan sekarang gini, Bung. Sekarang ketika Anda memikirkan es balok, lalu kemudian Anda membuat es balok, apakah pikiran Anda adalah es balok? bukan, tapi es balok tidak Bukan. Ya udah, kalau gitu kita tepuk tangan lagi. begini. Es balok tidak akan mungkin ada dan jadi kalau tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, betul. Yesus tidak akan mungkin jadi kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Kemanusiaan Yesus, iya. Iya betul. Samanya itu tadi. Es balok itu pada mulanya adalah Begini loh, adalah apa? saya akan jawab pertanyaan Anda ya. Silakan. Pengakuan iman Athanasius. Jadi pertanyaan Anda ini sudah ada jawabannya 1700 tahun yang lalu oleh Silakan. Raja Athanasius. Ya. Pengakuan Silakan. iman Athanasius poin ke-33 mengatakan bahwa inkarnasi Logos itu bukan perubahan keilahian menjadi manusia, bukan. Nah, tadi terbantahkan Pak John berarti. Tetapi penambahan natur. Jadi yang ilahi itu menambahkan natur manusia kepada dirinya, sehingga hasil akhirnya adalah dua natur. Itulah dui natur. Nah, ini Anda lari ke ajaran para nabi. Dua esensi, Dua tetapi esensi satu lagi. pribadi. Satu pribadi. Gimana ceritanya tuh? Dua esensi, satu pribadi. Anda ngerti esensi nggak? Ngerti? Apa itu esensi? Prinsip pokok atau prinsip dasar dari segala sesuatu. Dasar. Dasarnya berarti cuma satu kan? Hakikat yang sebenarnya, yang absolut cuma satu kan? Hakikat manusianya absolut cuma satu. Hakikat ilahinya juga absolut cuma satu. Nah, berarti ada dua hakikat di sana. Memang dua hakikat itu berarti dua pribadi, dua hakikat. Lantas Tuhan Anda ada berapa? Satu pribadi. Satu pribadi. Pribadi itu apa, Pak? Pribadi itu apa? Kesadaran diri. Pribadi itu adalah esensi diri. Keadaan diri. Oke? Nah, sekarang kalau keadaan diri ini satu, berarti hakikatnya satu, berarti pribadinya satu. Kok bisa jadi kayak terputar-putar? Satu pribadi, dua hakikat, satu hakikat, dua pribadi. Ini ilmu dari mana? Mengambil bentukan baru, menambahkan. Ini apa ini, Pak? Ajaran paganisme? Justru saya tanya, Anda dapat dari mana itu bahwa pribadi itu adalah satu esensi? Lah, menurut saudara pribadi kan? Pribadi saudara ada berapa? Pribadi dalam Inggris personality. Nah, personality Anda berapa? Satu. Hakikat Anda berapa? Satu. Pribadi Anda? Satu. Nah, Yesus pribadinya apa? Tetapi saya kan bukan jelmaan Logos. Anda katakan jelmaan Logos. Anda katakan Anda bukan jelmaan Logos. Saya kan berbeda dengan Yesus Kristus. Coba baca Matius 4 nomor 4. Anda berasal dari firman. Yes. Yesus berasal dari ciptaan. Yesus keluar, bukan. Yesus itu keluar dari mana dia? Keluar dari mana? Yesus yang Anda maksud dengan Yesus itu yang mana? Kemanusiaan. Manusia yang lahir itu. Manusia yang lahir itu Yesus namanya. Dari firman dari Roh Kudus. Iya. Kalau Yesus itu bukan mulut Tuhan, berarti Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan. Iya, itu manusianya Yesus ya, natur manusia. Berarti yang keluar ini, manusia Yesus ini bukan Tuhan. Tapi pada mulanya berasal dari Tuhan. Sama seperti alam semesta ini bukan Tuhan, tapi pada mulanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari manusia bukan manusia itu sendiri. Contoh Anda keluar dari Anda, itu bukan Anda. Anda bicara Anda, suara Anda yang keluar dari suara Anda itu bukan Anda. Keringat yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Ludah yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tapi berasal dari Anda. Anda keliru. Kelirunya? Jika seorang perempuan melahirkan anaknya keluar dari dirinya. Secara esensi mereka sama manusia. Walaupun berarti apakah anaknya adalah dirinya? Tapi anaknya bukan ibunya. Secara pribadi enggak. Tetapi itu dia.
Makanya makanya saya katakan Anda sulit Anda ketika Anda gagal membedakan antara pribadi dan esensi. Oke, sekarang esensi anak tadi dengan esensi daripada Ibunya ibunya sama enggak? sama manusia. Sama-sama Manusia. sama-sama manusia. Beda pribadi, Ya, beda individu. ya. Boleh dikatakan satu enggak dia? Secara esensi, iya. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa menarasikan Yesus? Yesus secara esensi ilahinya, ia adalah logos. Apalagi tuh? Esensi pribadinya, ia adalah anak manusia, anak Maria. Hmm. Terus kesamaannya antara ibu dengan anaknya tadi? Karena sebagai logos, ia keluar dari Bapa, maka Oke. ia ilahi. Oke, Secara manusia, ia keluar dari Maria, maka ia manusiawi. oke. Berarti Tuhan Anda manusiawi dan ilahi. Betul. Sekarang posisinya sudah terangkat ke surga. Kemanusiaannya masih ada. Masih ada. Berarti sampai hari ini Anda masih menyembah manusia. Ya, manusia yang diangkat kita bicara tentang Ya udah kemanusiaan. selesai. Berarti Anda bukan Sebagai pengikut para Mesias. nabi. Karena pengikut para nabi tidak pernah menyembah manusia. Kristen menyembah manusia. Karena Mesias akan dijadikan Tuhan atas segala ciptaan. Ada di Anda keliru. Coba Anda baca di dalam Galatia, kitab saudara sendiri, Yesus melepaskan jabatan. Coba Anda baca di Amsal 30 ayat 4. Ya, baik. Silakan. Di situ ada Silakan. silakan bacakan. Ya bacalah apa katanya. Saya tidak bisa, saya nggak pegang Alkitab. Perkataan, juga kita juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kuasa. Itu, bukan itu. Terus lanjut. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah anaknya? Engkau tentu tahu. Maksudnya, Jangan dilewat. Bukan siapa dan siapa anaknya. Baca yang jelas. Baca yang jelas. siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nyanya di situ besar ya. Siapa namanya? Mm-mm. Siapa nama anaknya? Adanya. Nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Sang Firman di Amsal 8 dikatakan Sang Firman. dikatakan sebagai hikmat. Itu Sang Firman. Bukankah itu bercerita tentang Salomo? Sekarang coba Anda baca. Enggak, saya tanya dulu. Bukankah itu bercerita tentang Salomo? Enggak, nama anak. Loh. Kenapa Anda mengatakan tidak? Itu berbicara mengenai Salomo atau mengenai Yesus? Salomo berbicara tentang Mesias. Berarti Mesias diciptakan. Iya, Mesias diciptakan dong. Oh, berarti Anda menyembah ciptaan. Berarti makhluk. Berarti Nah, makhluk. kalau Anda mengatakan Bukan- mengapa saya menyembah ciptaan, silakan baca Daniel pasal 7 ayat 13. Iya, enggak usah kemana-mana dulu. Anda mengakui bahwa Anda justru menyembah itu- ciptaan. Justru kalau kayak saya bilang, ya dalilnya apa? Nah, itu dalilnya Daniel pasal 7 ayat 13. Iya, 14. berarti Anda akui bahwa Anda menyembah ciptaan. Ya, Yesus sebagai manusia. Nah, Ada udah keinginan selesai. Allah. Saya tepuk tangan dulu. Kembali lagi Jadi- tetap sama. Berarti menyembah makhluk. Menjadi makhluk, iya. Nah, Kalau satu itu keinginan Allah Bapa, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mau setiap ikut perintah Allah Bapa. mana Di perintah mana Allah dikatakan Bapa itu untuk keinginan menyembah? Allah Bapa? Mana Daniel- keinginan Bapa agar manusia Daniel- menyembah anaknya? Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Oh, itu berbicara bukan mengenai Yesus itu. Oh, mengenai Iya. anak manusia. Itu bukan berbicara Itu mengenai Yesus. Yesus. Bukan. Bukan, itu berbicara mengenai Hezekia yang akan datang kemudian disebut sebagai Allah perkasa, Raja damai dan seterusnya. Yang telah lahir, dialah Raja Yehuda. Bukan. Yehezkiel kok ada di hadapan tahta Allah gimana? Lah, masa Tuhan ada di hadapan Tuhan? Tuhan Anda ada berapa? Tuhan saya 2.
Allah Oh sudah Tritunggal selesai dan berarti. Mesias Yesus Nggak Kristus. selesai berarti kita Bung, selesai. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ternyata Yesus yang berbohong kalau begitu. Atau Anda? Bukan, Anda bicara tentang God atau tentang Lord? Bung, saya bertanya Tuhan Anda itu ada berapa, sembahan Anda ada berapa? Sembahan saya ada 2. Ya sudah berarti Yesus salah dengan mengatakan bahwa hidup kekal mengenal Tuhan cuma satu-satunya. Kalau satu-satunya ada nggak dua-duanya? Ya apa salahnya menyembah Yesus? Toh di dalam diri Yesus ada natur. Berarti Yesus salah. Salah Yesus, Bukan. Anda yang benar kalau begitu. Betul? Anda strawman, Anda membuat Bung, pengajaran ini versi perkataan yang Yesus bukan perkataan saya. Hidup kekal itu bukan menyembah dua-duanya. Bukan mengenal dua-duanya sebagai Tuhan yang benar. Kata Yesus hidup kekal itu mengenal Engkau atu-aunya. Ada berapa yang harus dikenal sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya menurut Yesus? Ada berapa? 2 atau 1? Atu. Au. Saya pada keadaan ini ya bukan untuk menggiring Anda menjadi apa enggak, cuman sekedar mengingatkan aja. Yuk kembali ke ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang benar. Nah, Anda pikirkanlah itu. Kalau Anda mengatakan 2 berarti saudara berseberangan dengan Yesus. Sangat disayangkan. Coba Masa Islam lebih peduli kepada ajaran Yesus daripada Anda? Kan lucu, Bung. Coba Anda buka ayat yang tadi. Yohanes 17 nomor 3. Kalau mau lebih akurat informasinya baca nomor 4-nya. Akurat kali itu. Mau lebih akurat terjun sampai ke data nomor 8-nya. Akurat sekali itu, Bung. Kami cuma membantu. Bahwa mereka Engkau sebagai satu-satunya Allah. Iya. Allah itu Ini siapa? Tadi Tuhan. Allah itu Tuhan kan? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ada Bapa di situ. Ada Tuhan di situ, nggak ada. Yang ada cuma Firman dan Allah dan Roh. Ayo. Anda tadi bilang Tuhan. Lah memang Allah itu kan Tuhan, Beda Bung. antara God dan Lord. Apalagi nih? Maksudnya bagaimana bedakan God sama Lord? Bedakan. Paulus sendiri mengatakan bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nama Paulus lagi. Nah sekarang Okay, coba Anda renungkan dulu. Saya tanya dulu. Yang di dalam Yohanes 1 nomor 1 ini, Allah ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya udah, selesai. Tepuk tangan lagi. Lalu kenapa? Berarti Tuhan yang benar itu cuma satu kan? Tuhan yang benar itu Tritunggal dan Yesus Kristus. Enggak, itu Kenapa Yesus. lebih memilih perkataan Paulus daripada perkataan Yesusnya? Ya betul. Oke, saudaraku silakan dilanjut sebentar. 10 menit saya pamit ibadah dulu. Nanti Oh ya, kita sebelum lanjut. Bang Juma ini pamit ibadah, saya mau kasih tahu. Jadi ada orang namanya Stephen, dia udah DM Bang Juma tapi nggak ada jawaban. Terus dia DM Bang Hadi nggak ada jawaban. Terus dia DM saya. Yang DM ini namanya Mbak Dini. Mbak Dini ini mau ada temannya namanya Stephen lagi mencari kebenaran dan dia mau berdiskusi tapi dia tidak mau keramaian, dia mau 4 orang aja. Nah semalam nunggu Bang Juma, Bang Jumanya lagi di ruang sebelah kan, jadi ngomong ke Bang Andi. Nah jadi belum selesai tuh, udah keburu juga dia mau harus kerja, udah malam, jadi dilanjutkan hari ini Bang. Nah kalau pertanyaan itu bisa membuat, sebenarnya dia mencari kebenaran, dan jika memang terbukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia bersedia masuk Islam. Gitu. Jam berapa, di mana dan kemana, siapa? Namanya Stephen. Jadi dia lagi Dininya lagi di kantor, belum dikasih tahu jamnya Bang. Tapi sudah saya konfirmasi. Oke, kalau gitu kita tetap di sini sampai jam
12 malam. Oke. Saya pamit dulu saudara-saudara. Oke, 10 Bang. menit Oke. aja. Saya mau Oke, siap. menyembah Tuhannya Yesus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut Ustadz Alif. Sebelum Ustadz Alif, saya tanya dulu tamu saya ini yang baru datang. Halo, selamat siang Mbak Cika. Halo, selamat siang. Agama apa Mbak E? Saya Kristen. Mbak Oke. Nora tahu tuh saya Kristen. Oke, sebelum lanjut diskusi, kita kasih dulu teman saya iklan ya. Saya turunkan dulu Bang Barata ya. Nanti Bang Barata naik lagi. Kasih iklan dulu sama Bang Riko. Kebetulan 1.300. Ya kan, kita harus membantu saudara kita. Kalau kita tidak bisa membantu membelinya, kita berikan dia iklan sepuas-puasnya. Setelah itu kita turunkan. Silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam kenal semua yang di bawah ini, yang 1000 lebih ini, yang di atas juga. Salam kenal, saya Riko Ferdinand Yosafat, berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kota Tanjung Pandan. Saya sedang berjualan produksi dari rumah kami sendiri, kecil-kecilan, bukan besar. Kami berjualan pempek sutra tenggiri yang paling enak, terus abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi lada hitam, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, apalagi itu pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, terasi udang, dan kopi kongji khas dari Pulau Belitung. Yang berminat silahkan membantu kami membelinya dengan cara memesan melalui WA kami yang ada di bio kami. Silakan follow terlebih dahulu biar bisa DM-an, dan WA-nya ada di bio itu. Insya Allah kami amanah dan halal. Itulah dari kami ya, terima kasih. Kami bukan perusahaan besar yang gimana, tapi kami hanya perusahaan kecil, bukan perusahaan home industry, kecil-kecilan, berdasarkan pesanan aja kami bikin ya. Terima kasih semua. Bang Juma masih ada nggak tambahin? Bang Juma nggak standby. Bang Juma nggak standby. Oh ya, terima kasih banyak semua. Semoga hari ini ada yang beli. Amin. Oke, selanjut Ustadz Alif tadi mau tanya. Enggak, saya nyusul sebenarnya, nggak enak yang duluan. Tapi menarik sih. Mungkin ini saya minta dari Mbak Cika juga tadi disapa, mau menanggapi dulu nggak apa yang barusan disampaikan, didiskusikan gitu. Iya, saya tambah sedikit. Takutnya dia punya perasaan ingin diungkapkan namun tertahan belum terungkap. Gitu, Bunda. Oh iya, iya benar. Kok bisa tahu sih? Ya benar Aku Pak. paling tahu perasaan wanita. Enggak, perasaan aku buktinya nggak tahu. Memang. Enggak setuju. Buktinya perasaan aku nggak tahu, dia baper. Udah nggak usah diperpan. Iya. Jangan terlalu tegang juga, kita santai-santai aja. Gini tadi kan ngomongnya ini Tuhan Yesus kan jangan disembah. Pokoknya tadi kan ngomongnya seperti itu kan, ya kan? Tapi di ayat Yohanes 1 ayat 18, ya kan? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, bukan mengatakan, tapi nyatakannya. Berarti dia nyata turun ke dunia, itu anak Allah. Berarti kalau kita mati, ya kan? Maksudnya kalau kita mau ikut Allah, kita harus melalui siapa? Melalui anak tunggalnya, karena dia nyata di bumi. Nah, itu cukup. Wah, kalau ini agak geser tadi, berarti tadi udah disepakati bahwa yang namanya Yesus itu adalah manusia. Bahkan dari Pak Daniel sendiri tadi mengatakan dia juga termasuk ciptaan Allah. Nah, itu jadi bergesernya ya. Yang namanya betul. menyatakan tidak ada yang bisa melihat Allah gitu. Yesus yang menyatakan itu dan dinyatakan dengan kekuasaan. Menyatakan beda sama mengatakan. Nyata, menyatakannya. 3, 4 di situ kan. Barang siapa yang diutus Allah, dia menerima roh Allah dan seterusnya, bisa melakukan mukjizat kan begitu. Nah, ini tadi sudah menarik pembahasan nih dalam posisi cek.
Aduh. Ya silakan ada suaranya Ustaz. Diulangi lagi Ustaz. Halo. Putus-putus tadi, diulangi lagi. Silakan Ustaz. Aku Oh iya, jadi putus-putus. Belum bayar wifi ya Ustaz? iya, menarik. Belum belum ketemu wife-ku, maksudnya bukan wifi. Nah, ketika udah. Tadi sudah dibahas contoh ketika mengatakan bahwa ini tadi udah jelas nih, jangan diskusi kita mundur atau kita daur ulang lagi gitu. Sudah disepakati bahwa dia itu adalah juga ciptaan Allah, kan gitu pembahasan tadi. Nah, contoh ketika mengutip tadi dari Bang Zuma mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar, maka di situ posisinya Yesus tidak termasuk. Yesus tidak termasuk karena hanya satu-satunya, tidak dua-duanya. Dan yang termasuk posisi Yesus sebagai apa di situ? Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Kan gitu ayatnya. Nah, ketika ini saya mengutip salah satu ayatnya, misal ketika saya mengutip pertanyaan muridnya kepada Yesus, contoh Markus 10. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, yang maha baik itu Allah saja. Dan kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar itulah yang harus disembah. Kan gitu. Di Matius 4 juga dikatakan, hanya kepada Allah saja engkau berbakti, engkau menyembah gitu. Gitu Bang, Mbak. Iya, memang kayak gitu. Tapi di ayat ini udah nyata dan udah sudah benar. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kakak kalau ke sana, kalau kakak mau lihat Allah, mau lihat Allah itu, tetapi anak tunggal Allah itu Yesus. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, nyata. Berarti dia tuh nyata ada di itu. Berarti memang kalau yang ayat itu tuh kalau bilang kayak gini. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapakku di surga kalau tidak melalui aku. Nah, itu jelas ada di Alkitab kita. Makanya kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Sekarang gini aja deh Bu. Makanya Sekarang kita gini percaya aja. kepada Tuhan Yesus juga Allah juga kita percaya. Tuhan Yesus juga kita percaya. Sebentar, saya coba klarifikasi aja gini Bu. Maksud ketika Ibu tetap di ayat itu menyatakannya, maksud Ibu Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Halo, jaringan kayaknya. Jaringan Ustadz Alif tuh nggak bagus. Oh. Ustadz. Oke, lanjut dulu deh kalau kita aku mute dulu nunggu stabil. Bang Sidik, lanjut yang lain ya. Lanjut Bang Sidik. Iya. Jadi Ibu Tuhan Allah dan Tuhan Bapa. Tuhannya ada berapa Bu? Tuhan Allah dan Tuhan Bapa. Jadi Tuhan Ibu berapa? Saya percaya Tuhan Yesus kan, ya kan? Kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, maka saya juga akan ke Allah. Nah, Tuhan ya Allah. Kan? Akan Ya, melihat Allah. Iya. Ya, jadi saya harus sembah juga Tuhan Yesus. Begitu, Pak. Berarti itu di Tuhan ajaran yang kami seperti itu. Iya. Saya tahu Allah Maha Pencipta. Tapi karena banyak manusia tidak percaya akan kebenarannya, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, turun ke bumi untuk. Iya. Halo. Iya. Lanjut. Jadi tuannya Ibu berapa? Ya ampun, sekarang saya tanya. Arti Tuhan itu apa? Tuhan itu sang pencipta. Iya, Tuhan Allah kan sang pencipta. Iya, makanya saya tanya Ibu. Tadi kan Tuhan Terus Allah dan Tuhan Yesus.
Selain Tuhan itu Bapa. apa? Selain itu apa? Selain itu artinya apa selain itu? Iya, Tuhan. Definisi Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Tahu, Maha Dahsyat, Maha Kuat gitu loh. Nah, Ibu kan katanya Makanya tadi gini. makanya banyak mujizat yang Tuhan sudah tunjukkan ke manusia. Makanya Tuhannya. itu harus melalui dia dulu baru kita ke Allah gitu. Pak Asidik. Ya, jadi Tuhannya Ibu berapa saya tanya aja. Tuhan Allah dan Tuhan Yesus, Tuhannya berapa? Berapa Tuhannya, Bu? Tuhan Allah kita kan satu, karena dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, makanya dia buat banyak mujizat di dunia ini. Ya, saya Kita enggak. juga harus percaya kepada Tuhan Yesus, baru kita bisa melihat Allah. Ini jelas firman Tuhan ini ada di sini. Iya, Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah kalau tidak dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya Iya, ampun. iya, Kakak iya. kalau langsung ke Allah tapi tidak melalui Tuhan Yesus itu kakak tidak akan pernah melihat Allah di sana. Ini ayat Alkitab ada di sini. Iya, yang saya tanya ke Ibu, ya. Saya jawab secara sederhana ya, ada dua. Baca Wahyu 22 ayat 1 dan ayat 3. Tahta Iya. Allah Apa tahta bunyinya? anak domba. Iya. Di surga nanti ada. Kenapa di situ? Yang saya pertanyakan di sini Ibu, kalau tadi kan Daniel kan udah menyatakan bahasanya Tuhan itu dua. Sekarang saya tanya Bu, Daniel saya ke Ibu. Terus Tuhan Allah, Tuhan Bapa dan apalagi Tuhan Roh Kudus. Nah, Allah Bapa, terus Tuhan Yesus. Satu kan? Iya. Terus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh anaknya. Begitu jadi Anaknya maksudnya anaknya apa ini? anak tunggal Allah Bapa. Oke? Ini udah jelas dari tadi di Alkitab tuh udah saya baca kan, Kak. Jadi gini Ibu, anak tunggal ini dalam perspektif Ibu ini anak tunggal gimana? Berapa? Padahal di situ mengatakan bahwasanya Yohanes 17 nomor 3 engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus kan? Kan gitu. Terus anak tunggal dalam perspektif itu Ibu gimana nih? Karena yang banyak di dalam Bible Ibu itu tertulis anak-anak Tuhan itu, anak-anak Tuhan yang dimaksud ini mengikuti perintah-perintah Tuhan itu dikatakan anak Tuhan, bukan cuma Yesus. Gitu loh. Ya ampun. Iya memang. Ibu tahu. Jadi gini. Mengikuti ajaran Yesus ya iya akan menuju kepada Sang Pencipta. Mengikuti ajarannya. Apa ajarannya? Menyembah kepada Sang Pencipta, menyembah kepada Allah. Dia bukan Allah gitu loh. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang memerintahkan. Bapa itu siapa? Sang Pencipta. Berarti Yesus bukan Bapa atau Yesus bukan Allah kan gitu. Yohanes 12, 49, 50. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 5, 30. Ya ampun. Nah. Memang ajaran kita ini kan beda. Kita kan pakai Alkitab, kamu kan pakai Al-Qur'an. Iya kan? Itu Yohanes emang Al-Qur'an, Bu. Kamu tuh Injil tidak Yohanes pernah mengerti, Hei. Begini, Yesus tuh banyak buat mujizat. Iya, Sampai sekarang kita sebut nama Yesus dengan berdoa sungguh-sungguh saja, mujizat banyak yang terjadi. Itu di Kalimantan sana tuh udah lihat kan, kamu lihat kan? Bu, ateis saja kalau dia berdoa, buktinya ateis juga. Jadi gini, jangan dulu masuk di situ, ya. Nah, sekarang coba Ibu lihat di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Yesus sendiri.
Yesus menghakimi sesuai dengan apa yang Yesus dengar. Dan penghakiman Yesus adil. Sebab Yesus tidak menuruti kehendak Yesus sendiri, melainkan kehendak dia. Dia ini siapa? Dia ini sang pencipta, yaitu Allah Bapa. Yang mengutus Yesus. Jadi Yesus bukan Allah. Nah, sekarang coba saya minta, di mana kehendak Allah ini mengatakan kepada ibu sembahlah Yesus? Coba. Ada nggak datanya? Di Daniel pasal 7 tadi. Dengar. Ayo dengar. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu saja, itu jelas. Alkitab saja mengajarkan seperti itu, bahwa kita kalau mengikuti Yesus akan memperoleh terang. Iya, sekarang saya Terang tanya. dunia. Sekarang saya tanya, Barang ibu siapa mengikuti? mengikuti Iya. aku. Udah. Lanjut. Sekarang saya tanya, ibu mengikuti Yesus, betul? Ibu mengikuti Yesus, betul? Iya, saya Nah, mengikuti Yesus. Yesus menyembah siapa? Ya Allah lah. Ah, ya Allah. Sekarang ibu menyembah Allah, betul? Iya, saya menyembah karena Adakah perintah Yesus sembahlah Yesus? kamu nih gimana kamu nih, otak kamu nih. Saya mau jelaskan kayak kamu juga, Ya, saya silakan. kamu Ya, coba. mutar di situ aja kamu nih. Saya udah Ya, coba. terangkan, udah jelaskan. Kamu kayak orang idiot yang tidak mengerti ini kamu nih. Oke, nggak masalah. Kalau saya idiot, saya minta datanya. Coba silakan ibu tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Tidak ada ini nyata, jelas. Tidak ada Iya, seorang pun yang dapat nyata. melihat Allah kalau tidak. Ini kan saya kan udah baca dengan jelas kan. Iya Berarti betul, tapi kita kan tuh tidak harus suruh sembah Yesus. bukan maksudnya Ibu sembah Yesus ini atau tidak? saya mengikuti dia dan saya percaya bahwa dia adalah anak Allah yang anak Allah yang tunggal. Saya percaya sama dia, sama Yesus. Kenapa? Iya, percaya Dia sama banyak buat mujizat di dunia ini, Kakak. dia Dan dia menghidupkan juga- Lazarus. Dia menghidupkan Lazarus, Yohanes 11:40 sampai 46. Dia berdoa kepada Sang Pencipta. Gitu loh. Ngono loh. Dia berdoa ngono loh. Gimana? Itu dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan nggak hidup Lazarus. Kenapa dia dikabulkan doanya? Karena dia adalah utusan. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku adalah utusan. Yesus adalah utusan Tuhan. Gitu loh. Ngono loh sih ibu berpikir. Gimana? Sama seperti ibu, saya utus ibu ini uang. Ibu saya titip ini uang ya. Nah, ini ibu berangkat dari Makassar ke Jakarta. Ya, sesampainya di Jakarta, uangnya kurang nih, gitu loh. Ibu telepon lagi. Asidik ini uangnya kurang, saya minta lagi dong. Nah, dikirim lagi. Kayak gitu. Ya kan pastilah saya kasih karena kan saya mengutus ibu dalam urusan yang tertentu gitu loh. Ngono loh. Gitu. Kamu ini. Bang Sidik, kamu ini. Karena di sini Bu, di dalam Ayo. Yohanes 12:9-50. Sidik, Jubir, saudara. ini abangmu udah masuk nak. Iya. Gimana Jubir, gimana? Hmm, Sehat-sehat boleh. ini, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah sehat brother. Iya. Lagi diskusi santai nih. Oh ya silakan. Abangmu udah Lanjut masuk, dulu. Nak. Lanjut Cuman nih dulu. abangmu udah masuk, Nak. Nak pula tuh. Itu telinganya diperbaiki dulu. Saya bilang D itu artinya abang ya kan. Abangmu sudah masuk Dek, gitu loh. Telinganya diperbaiki Alah, dulu. abangmu udah masuk, Nak, katanya. Aduh. Dek, kerja dulu deh, nanti Ya udah, terganggu di kantor lu deh. Ya udah. Bang Sidik, saya bantu ibu-ibu yang tadi dulu, boleh nggak? Sedikit Oke, saja. Silakan saya. Mana ibu-ibu yang tadi? Halo ibu-ibu, namanya siapa Bu? Mohon maaf, saya lagi di jalan. Ya, nih.
Cika. Oh, Ibu Cika. Salam kenal, Ibu. Silakan Ya, Jubir. salam kenal. Lanjut. Ibu Cika. Iya, untuk menghemat Saya di data sini dan sendiri waktu aja lanjut. juga nggak apa-apa. Saya Silakan, tidak Ustaz. takut. Silakan, Kalau silakan. dikatakan firman itu saya tidak takut. Pokoknya saya di sini aja. Saya tuh tidak. Aduh, tidak- siapa tidak yang mau bilang aku dengar, takut? Si Jubir, kawan ibu mau bantu ngomong gitu loh. Tadi saya tertarik silakan. dengan statement Bang Sidik mengatakan bahwa di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, ya kan. Jadi begini Pak Sidik. Dan dalam hal pengakuan itu kan tidak harus Pak Sidik mengatakan Pak Sidik itu adalah manusia. Pak Sidik bicara pun saya sudah tahu Pak Sidik ini manusia. Ya kan? Tidak perlu Pak Sidik bilang, Pak Jubir, saya ini manusia loh. Sampean nggak percaya? Ya kan? Dari tadi saja saya dengar itu Pak Sidik itu adalah manusia. Saya sudah yakin itu. Tanpa Pak Sidik pun mengakui itu, memberikan pengakuan atau meminta pengakuan pun saya sudah mengakui. Jadi tanpa Pak Sidik meminta pengakuan pun saya sudah mengakui itu. Nah, hal yang sama dengan Yesus. Seperti Ibu tadi itu kan menegaskan bahwa ada begitu banyak mujizat gitu. Yang kalau kita lihat dari jenis-jenis mujizatnya ini kan sangat tidak mungkin begitu dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan seorang nabi pun menurut saya ya belum pernah ada seorang nabi yang melakukan membuat mujizat yang sehebat itu gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh untuk menggambarkan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa begitu, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Kira-kira begitu Bang Sidik. Lanjut dia dulu sama manusia ibu-ibu luar itu, biasa. saya lagi di jalan nih. Oke, saya terkorelasi nyambung dari pertanyaan Bang Sidik Mumpung Stabil begini. Kalau memang tadi itu Ini sabar dulu, di sini ada gerunda saya nih, Bang Juma nih. Selamat siang Bang Juma. Dia lagi sholat. Lagi sholat. Ya, Silakan, begini. Ustaz Ali. Kalau ayatnya tidak ada, saya punya pertanyaan. Kalau Yesus nyuruh menyembah siapa dan Yesus menyembah siapa, ayatnya ada atau tidak? Kalau ada, jelaskan. Kalau tidak ada, kebangetan. Kebangetan ya, kebangetan. Silakan Jubir, Cika, Bang Daniel. Silakan. Dia lagi di jalan katanya tadi, lagi di Ingat. jalan saya nggak bisa Iya, lihat. Mbak Cika. Ya. Pertanyaan saya Sebagai sederhana. manusia, Kalau Dia Yesus tunduk kepada hukum Taurat, maka ia menyembah. Ya Bang Daniel, dari tadi Bang Daniel ngomong suaranya kecil loh Bang. Dikeraskan dulu Iya. Bang. Ya nggak apa-apa Bang. Ya, Keraskan sedikit saya ya Bang ya. ulang pertanyaannya ya biar tidak salah paham. Kalau ayat tadi yang seperti ditanyakan Bang Sidik tidak ada, pertanyaan saya kalau Yesus nyuruh menyembah siapa dan Yesus Suaranya menyembah putus- siapa, putus, ayatnya brother. ada atau tidak? Oh, sinyalmu yang merah itu Bang. Bagus kok suaranya Ustadz Alif. Oh kan, suaraku Jubir, merdu. ya. Iya, Kalau sampai Ustadz Alif kedengaran bagus. kebangetan itu ada. Daniel, suaramu Kebangetannya. merdu sekali Daniel. Ayo lanjut. Nah itu silakan pertanyaanku tadi itu. Ya. Sebagai manusia, Yesus tunduk kepada hukum Suaranya Taurat. kecil Bang. Masya Allah. Kayaknya memang ini Daniel, suaramu keras. kualitas Daniel, lanjut aja cuman Daniel. kualitas speaker Mereka saya. telinganya tulis semua. Cuman dideketin aja Oh, anunya. jangan Daniel. framing dong Udah, Mbak ini Cika. Speakernya. Suka kali Ini udah 1 senti dari framing. bibir saya. Udah bagus ini, udah bagus. Ya. Silakan. Sebagai manusia, Yesus Kristus tunduk kepada hukum Taurat, maka ia menyembah Allah dan memerintahkan orang-orang untuk menyembah kepada Allah. Betul itu. Setuju sekali saya sama Bang Daniel ini ya. Iya, setuju sekali. Ayatnya ada ya, bukan asumsi ya. Yesus tunduk pada Ya, hukum ada. Taurat, Yesus menyembah Allah, dan Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Nah, Karena berarti apa yang kalau kalian pahami sekarang ini hanyalah satu keping puzzle dari satu gambaran yang besar. iya, makanya kalau ayatnya untuk diperintah menyembah Yesus kan tidak ada kan? Tapi Yesus memerintahkan menyembah Allah itu ada. Nah, itu udah bagus ini ayatnya. Jadi kalau gitu, kalau memang ada yang menyembah selain daripada Allah, apa hukumnya? Pertanyaannya saya jawab dengan pertanyaan, bagaimana jika Allah sendiri menginginkan Yesus itu disembah? Mana ayatnya? Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, lalu Ibrani pasal 1 ayat 6 dan 8.
Baca saja. Saya enggak bawa Alkitab. Susahnya TikTok ini kalau saya geser, Saya saya ada geser Alkitab ke di sini. Alkitab. Daniel, saya ada Alkitab di sini, Daniel. Coba ibu itu yang bantu Ibu Cika minta tolong dibantuin Bu. Tadi katanya tunduk patuh pada hukum Taurat. Sebagai Sementara manusia. di dalam hukum Taurat Tuhannya itu maha pencemburu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu banyak sekali ayatnya. Nah, jangan ada yang lain. Nah, ini sekarang kok malah jadi nyuruh merintahkan untuk menyembah selain Allah. Kan jadi nggak sinkron dengan hukum Maka Taurat dari kalau itu gitu. Pak, kita sobek aja Alkitab ini. Kan ayat-ayat yang tadi Bapak terima, tapi ayat yang ini Bapak nggak mau terima. Ya gimana nih? Karena Yesus, kemanusiaan Yesus itu yang diangkat menjadi Tuhan adalah inkarnasi dari anak tunggal Bapa, yaitu Logos. Jadi di mana letak cemburunya? Bukankah Logos itu sendiri berasal dari Allah? Keluar dari dalam diri Allah. Ya udah, tadi udah dibacain belum ayatnya? Saya nggak jelas. Takutnya makin kemana-mana. Tadi ada yang nyuruh ngerobek tuh siapa ya, Ibu, silakan kamu aja. ini Cika. Si Jubir. Kamu Oh, ini Jubir. Cika. Pak Ustadz, sepertinya saya nggak bisa lama karena baterai saya tinggal 15%. Siap, aman. Oh, ini yang ngomong Ustadz Alif ya. Tapi kenapa di layarku Ustadz Alif kayak gitu gambarnya? Maunya kayak mana? Enggak, itu kayak ada telepon masuk, kayak lihat Google. Oh, Gak apa-apa, yang penting suaranya jelas aja. Oh, berarti bukan cuma di tempat aku ya, di tempat kalian juga gitu ya? Iya, Iya, signalnya. jeda. Cuma Oh, iya. memang bagus sinyal. waduh. Jeda tapi. Gak apa-apa, Ustaz. Oh. Cuman namanya nggak kelihatan sih, Ustaz. Suaranya Tapi bagus, kalau- Tapi kan suaranya kan Oh, udah tahu, Ustaz. rupanya tidak bisa dilihat, suaranya bisa didengar. Ya, beda lagi tuh firmannya tuh. Bang Suaranya, Ustadz. rupanya Ustadz Ali. tidak bisa dilihat. Rupanya Ini tidak Ustadz bisa lari ke situ pula ya dilihat, kan? suaranya bisa kamu dengar. Nah, ini bagaimana prinsipnya ini lagi pula? Aduh. Lanjut, Ustaz. Pas pula itu Ustadz, pas pula. Rupanya tidak bisa dilihat, Iya. suaranya bisa didengar. Lihat suaranya bisa didengar. Iya. Oke, Ayo, gimana Ustadz, itu? Kita tambahin lagi nanti ya, direvisi lagi ya. 2026 tapi ya. Oke ya. Mbak Cika katanya mau baca tadi, Mbak Cika. Kayaknya enggak. Ustadz, tapi aku Abang risih Sidik bisa? nengoknya Ustadz. Ustadz turun dulu lah baru minta naik, aku risih nengoknya. Gak apa-apa lah Bunda, kan rupanya nggak Enggak, bisa turun dilihat. aja dulu baru Suaranya naik bisa lagi, nggak didengar. apa-apa. Aku tungguin. Lagi Iya, standby aku di HP. Oke. Baik, Bunda blokir ini siap, menunggu siap, dia. siap. Ya, risih siap. juga aku nengoknya. Bang Sidik aja yang Oke. membaca, Bang. Oke, gini. Di dalam mujizat tadi, saya kembali ke mujizat ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang ini berarti Yesus ya, yang telah ditentukan Allah. Jadi ada dua deity di sini. Dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan ya, dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, sang penguasa, sang pencipta ini, dengan perantaraan Dia. Siapa Dia di sini? Yesus. Di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Gitu. Jadi ada dua deity di sini. Ini udah jelas sebenarnya. Itu. Nah, terus kita masuk di dalam mukjizat ya. Coba kita lihat Elisa 2 Raja-Raja 4 32 dan 35. Ketika Elisa datang ke rumah itu, ternyata si anak telah mati dan tergeletak di atas pembaringannya. Kemudian dia masuk dan menutup pintu 2 kali dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba si anak itu mendengkur 7 kali. Dan si anak itu membuka matanya. Ini Elia juga bisa menghidupkan orang mati. Seperti Yesus, dia pun berdoa. Tapi saya sebelum masuk ke Yohanes ya, Yohanes 11 sekian itu 40 kalau nggak salah ya. 1 Raja-Raja 17 19 sampai 20, dan dia berkata kepada Tuhan ya, dan berkata, wahai Tuhan, Tuhanku,
Apakah engkau menimpakan kemalangan kepada janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dan membunuh anaknya? Aku bermohon kepadamu, kembalikan nyawa anak ini kepadanya. Dan Tuhan mendengar suara Elia, dan nyawa si anak itu pun kembali kepadanya. Dan kemudian si anak itu hidup kembali. Nah, seperti juga yang dilakukan Yesus di dalam Yohanes 11, 40-44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Sang Pencipta nih, Allah. Ya, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dia menengadah ke atas kepada siapa? Nah, ke atas dan berkata, Bapa atau Allah Bapa atau Sang Pencipta atau Sang Penguasa, aku mengucap syukur kepadamu. Jadi dua deity di sini, aku dan kamu. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau ini Sang Pencipta, karena engkau telah mendengarkan aku, dua deity, engkau dan aku. Nah, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Jadi aku dan engkau di sini. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sekeliling aku, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi di sini Yesus berdoa. Gitu loh. Silakan Ustadz Alif. Ya, boleh, silakan. Itu tadi ditanggapi dulu mengenai masalah tadi sudah disepakati memang Yesus itu adalah manusia yang memang Tuhan ciptakan. Itu yang barusan Bang Asidik, silakan tanggapi dulu. Kalau kecuali kaum Kristen silakan bernarasi dulu, saya akan bernarasi. Silakan. Kurang baik apa coba Mbak Cika? Di ayat Bang Daniel. kan dikatakan bahwa engkau telah mendengarkan aku. Pertanyaannya, kalimat apa yang didengarkan oleh Allah Bapa? Apakah suatu permohonan, Tuhan bangkitkanlah Lazarus? Kan tidak ada dicatat di situ. Ustadz Alif mau tanggapi Ustadz Alif? Silakan Ustadz Sebentar. Alif. Kalau pernyataan dari Bang Asidik nggak apa-apa, ditanggapi lanjut aja. Saya tadi ada yang menarik yang kembali ke tema yang tadi. Oh iya. Karena di ayat yang lain Yesus membangkitkan anak perempuan Jairus, dia nggak menengadah ke atas, dia cukup berkata kepada anak perempuan itu, talitakum, bangunlah. Dan anak perempuan itu bangun dari matinya. Di ayat mana tuh? Di ayat mana? Saya cari Kalau belum- sebentar ya. Iya, coba cek. Markus 5 ayat 21 sampai 43 tuh, dibaca aja. Jangan Markus 5 kalau berapa tanya tuh? ayat sama saya aja, brother. Hah? Markus 5 ayat ayat 21 sampai 45. Itu berkelanjutan tuh, baca aja terus. Panjang Boleh saya ya? baca? Boleh saya baca? Boleh. Silakan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Di depan kaki Yesus ya. Ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Begitu banyak orang yang pengen tahu lihat mujizatnya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi di situ juga ada satu perempuan yang menderita pendarahan sudah 12 tahun. Ayat 26, ayat 25, ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lihat, hanya menjamah jubah. Iya, ini masih lanjut. Jadi ada di situ tuh ada dua orang yang disembuhkan. Perempuan yang pendarahan 12 tahun. Itu pun tidak perlu disebutkan oleh Yesus. Dia cuma megang jubahnya Yesus langsung sembuh. Itu ayat 27. Lanjut ayat 29. Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lanjut ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku?
ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakanmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lanjut ayat 34. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jadi ini si kepala ini, anak buahnya datang bilang, bos, anakmu sudah mati, gitu loh. Nah, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes dan saudara Yakobus. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sanalah mereka dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap suara nyaring. Ayat 39. Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Bayangkan, dia bisa tahu ya. Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu 41. Ayat 41. Lalu dipegang tangannya anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anakku, berkata kepadamu bangunlah. Langsung anak itu langsung bangun. Kira-kira begitu Pak. Silakan ditanggapi Pak Daniel. Itu konteksnya tidak menghidupkan orang mati kan? Menyembuhkan. Menghidupkan orang mati Pak, konteksnya di sini Pak. Yang Karena mana? waktu Kan pas tadi awalnya sedang sakit hampir mati kan? Iya betul, Yang tapi di ayat 37 kita coba lihat di ayat 36. Tetapi ini ayat 35 Tapi ya. Yesus mengatakan tidur. Iya bukan betul. Mati. Ya itu kan dia tahu bahwa dia tidak mati, tapi dia bilang Iya, tidur. makanya Tapi bukan mati. dalam penilaian orang di situ sudah mati Pak. Penilaian Tuhan kan beda. orang. Iya, Ya, penilaian makanya orang di situ kan sudah mati. Kayak saya kan ngelihat mungkin orang yang sudah tergeletak mandi darah mungkin sudah mati, tapi Tuhan bilang itu belum mati. Ya, terus saya mau ngomong apa? Ya, berarti menyembuhkan dia, itu bukan menghidupkan. Kalau Lazarus baru kalimat menghidupkan kami percaya, cuman menghidupkan itu dengan cara dia berdoa. Tapi begini gitu, brother, Bang. di 36 Kalau di cuman 36. menyembuhkan seperti tadi Bang, di zaman sekarang banyak orang yang Ini, punya ilmu Bang, karomah, banyak yang kayak Iya, gitu. brother, ini bukan masalah menghidupkan atau tidak menghidupkan. Ini bagaimana prosesnya. Kan di situ Elia kan berdoa, sedangkan dia tidak berdoa. Dia hanya bilang talitakum, bangun, selesai. Gak ada bla 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 bla. Terus Jadi gini Jubir. Sabar Bang Sidi, saya selesaikan dulu. Terus Panjang loh. ada enggak dikit doang. Jadi tadi terus sebelum itu juga ada ibu-ibu yang pendarahan 12 tahun, brother. Dia nggak pakai simsalabim, hanya megang jubah doang, langsung sembuh. So, what is your problem, my friends? Thinking about. Gini, thinking about. Saudaraku, gini. Ketika Yesus masih berbicara ya. Nah, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati. Jadi apa perlunya lagi menyusah-nyusahkan guru? Kan udah mati nih. Menurut yang tadi nih kepala rumah ibadat, apa pula kalian anak buahnya itu brother, anak buahnya datang kasih tahu Pak Sidik, anak kita udah mati gitu loh. Ya, kira-kira ketika Yesus ini kan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah. Ini jadi dia sementara berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati. Jadi apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Guru ini siapa? Guru itu Yesus. Nah Yesus, apa pula kalian menyusahkan, ini udah mati, gitu loh. Tetapi Yesus di sini, maksudnya begini brother, udah nggak usah panggil lagi nih Pak, ini nggak usah lagi, ini anak lu udah mati. Tapi dia bilang gini tidak. aja lah, kalau itu gini aja lah. Silakan. Memang para nabi itu kan banyak melakukan mukjizat dari Allah, itu juga tertulis di kitabnya ada ya. Nanti saya harus cari. Saya setuju saudaraku, saya setuju. Cuman bagaimana caranya nih itu yang menentukan. Waduh, caranya itu. Kayaknya lawannya Bu Nora ini, karena laki-laki nggak bisa ini ngomong. Oh iya, silakan brother. Nah, kalau masalah menghidupkan orang mati, salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, Al-Quran pun mengklarifikasi memang benar. Di dalam Al-Quran, misal surah Ali Imran ayat 49 ini, mohon maaf ya, saya mengutip saya dari versi Al-Quran.
dari penggalan ayat wa ubariul akma wal abros wa uhyil mauta biidnillah, dia itu menyembuhkan yang yang tidak melihat dan lain sebagainya, yang sopak matanya, menghidupkan yang mati, itu dia lakukan, tapi apa? Dengan seizin Allah. Ketika dia seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul, bisa melakukan mukjizat, dan itu tadi sudah disepakati, terkonfirmasi di kitab Anda juga ada. Yang pasti juga tadi sudah disepakati bahwa Yesus itu memang dia itu manusia dan ciptaan Tuhan. Saya akan mengutip aja deh ya biar nggak kelamaan. Saya akan membacakan di begini bunyinya. Saya akan membacakan suatu dulu, nanti apakah kawan Kristen setuju atau tidak. Bunyinya begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar.